Atau misalkan se-ekstrem-ekstremnya kita membayangkan, ini yang agama Islam ya, kita terlahir sebagai anaknya Nabi Muhammad misalkan. Ya kalau namanya ngayal kan gratis ya kawan-kawan ya, ya tanpa batas saja, ya kagak ada larangan, cuman sifatnya merenung. Nah, terlahir sebagai anaknya Nabi Muhammad seperti itu. Kita bayangkan Sayyidah Fatimah itu adalah kita gitu. Kita itu Sayyidah Fatimah gitu. Wah, rasanya kita tuh hidup di sorga gitu kan ya. Di sorga akhirat ya pokoknya Allah udah cinta banget sama kita kan ya gitu. Seperti itu kan bayangan kita ya. Nah seandainya kita lahir jadi anaknya Nabi Nuh misalkan kayak Kanan, gimana itu? Dia kagak nyaman banget jadi anaknya Nabi Nuh itu Kanan. Aduh, ya begitulah ya. Bisa dilihat kisahnya ya kan. Di Ya bisa dicari lah kisah kan anak-anaknya Nabi Nuh. Atau kita terlahir sebagai Nabi Muhammad itu sendiri misalkan. Atau Nabi Nuh itu sendiri. Atau kita terlahir sebagai bapaknya Nabi Ibrahim misalkan. Yang ada pendapat bahwa itu Azar ya, bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan bapak kandung tapi paman katanya. Gini, ini iseng-iseng aja nih. Kalau emang dia bapaknya, Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Atau Azar itu misalkan paman. Nah, kalau Azar itu bapaknya dulu deh ya, bapaknya Nabi Ibrahim. Ngomong begini kali ya hatinya Azar ya. Nyesel amat gua ngelahirin si Ibrahim. Maaf ya kawan-kawan ya. Ya kan kita tahu sendiri sejarahnya kan. Kan kerjaan kita seandainya Azhar nih. Kerjaan Azhar ini, kita sebagai Azhar ini membuat patung itu. Kita ya tokoh agama saat itu. Ya pencarian kita tuh nyari uangnya gitu. Itu bikin patung. Ya empu gandring lah istilahnya begitu. Nah, tahu-tahu anaknya nih nggak mau nyembah patung gitu. Malah dakwah yang bertentangan sama agama saya sebagai Azhar. Nyesel kayak gitu. Saya nyesel amat gue ngelahirin lu Ibrahim. Kalau misalkan si Azhar ini orang Betawi ya kawan-kawan ya. Oke itu sebagai bapak si Azhar. Kalau sebagai paman ya berarti kan memelihara Nabi Ibrahim atau merawat Nabi Ibrahim dari kecil lah nggak begitu. Gimana jeritan hati seorang Azhar sebagai pamannya Ibrahim tuh? Ini kalau bersuara gitu rasanya kan. Dan kebetulan si Azhar ini sebagai pamannya Ibrahim orang Betawi lagi. Mutet, gue nyesel amat, gue rawatin lu dari kecil. Tahu begitu mah gue gak rawatin pisan dah. Maaf ya kawan-kawan. Ya, seperti itu gitu. Masuk akal nggak? Nah sekarang pertanyaan agak teduhnya nih. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Entah dia sebagai ponakan yang dirawat dari kecil oleh Azhar tadi, atau dia sebagai anak oleh Azhar tadi. Gimana perasaan Nabi Ibrahim? Kebayang nggak? Ya kalau kebayang silakan tulis di kolom komentar ya. Kebayang nggak perasaan Nabi Ibrahim? Atau kita terlahir sebagai Abu Jahal misalnya.
Ya mirip-mirip lah polanya sama kisah Azar dan Nabi Ibrahim tadi ya. Sama ya, kalau dia saya panjang-panjangin jadi panjang video saya ini. Kawan-kawan ya, maksudnya jangan panjang-panjang video saya, langsung ke inti-intinya aja. Ya bisa kawan-kawan kembangin sendirilah hayal-hayalannya kan. Nah itu manusia ya. Kebayang nggak kalau kita, kawan-kawan sekalian, lahir sebagai lalat, main di tong sampah, kawan-kawan. Ya Allah ya Karim. Aduh, nggak kuat saya ngomong. Gimana? Atau terlahir sebagai jin? Jin, kebayang nggak? Nggak kuat saya maaf kawan-kawan, nggak kuat lah nurusinnya. Bisa jadi sangat lucu apa ya. Nah ya, pertanyaan dari keseluruhan perenungan iseng-iseng tadi, pertanyaan pertama tuh apa bisa? Nah kalau pertanyaannya apa bisa, lempar aja pertanyaan. Apakah seluruh makhluk Allah itu ada ruhnya? Ini tidak bisa berbeda pendapat. Ya ada ayat Quran ya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Memang bukan ruhullah. Fa'ainama tuwallu fathamma ruhullah, atau ruhul makhluk. Fa'ainama tuwallu fathamma ruhul makhluk. Enggak begitu. Tapi itu kisi-kisi itu ayat itu. Maksudnya apa? Di seluruh makhluk itu ada ruhnya. Aslinya tuh gitu. Ya, kita bisa bergerak ini karena apa? Ya ruh kan? Hewan bergerak karena apa? Karena apa? Ada remote controlnya. Ya ruh juga, saudara-saudara sekalian ya. Lebih rendah dari apa tadi, hewan ya, tumbuhan, ada daya tumbuh. Ada daya tumbuh di hewan itu. Kok hewan, di tanaman itu. Dari mana tumbuhnya? Ditarik, ada yang narik-narik gitu jadi tumbuh ngik gede. Enggak kawan-kawan, itu ada ruhnya. Ini lebih ekstrim lagi, turun lagi dari tanaman, benda. Wah banyak, bisa jadi kita protes kan kalau benda itu ya nggak bergerak, nggak ada daya hidup, nggak ada daya tumbuh gitu. Nah itu mah nggak ada ruhnya dah. Harus apa bilang? Oke.